Celah mulai muncul di dua lempengan giok langit. Retakan mulai menyebar dan kemudian batu giok perlahan berubah abu-abu. Pada hari ini untaian terakhir energi celestial diekstraksi dari batu giok langit di depan Wang Lin. Dengan keras lempengan batu giok runtuh menjadi potongan kecil, membentuk debu kecil di depannya. Pada saat yang sama giok langit di belakangnya juga runtuh. Rambut Wang Lin mengalir di udara tanpa angin. Jumlah energi spiritual celestial di tubuhnya sekarang tak terhitung jumlahnya lebih tinggi dari sebelumnya. Aura yang kuat mulai menyebar dari tubuhnya, merenggut 7 bendera putih karena mereka tidak bisa menahannya. Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya. Ketika dia berdiri, matanya melepaskan sinar keemasan sebelum menenangkan diri. Saya telah menyelesaikan setengah proses. Mata Wang Lin mendarat pada Dutian yang duduk di sudut. Dutian membuka matanya dan tersenyum. Bagus, sekarang ikuti aku sementara aku mengajakmu mencuri beberapa giok langit. Meskipun semuanya berantakan karena perang, beberapa perang tidak dapat menghentikan tradisi sekte pemurnian jiwa saya ini. Dutian tertawa ketika dia merobek ruang di depannya, menciptakan pusaran hitam yang dia masuki. Wang Lin tersenyum tipis saat mengikutinya ke pusaran. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah di langit di luar sekte pemurnian jiwa. Dutian memegangi tangannya di belakang saat ia terbang ke depan menunggangi awan. Saat Wang Lin dengan santai mengikuti di belakang Dutian, dia merasakan bagaimana energi celestial telah mengubah tubuhnya. Tidak ada banyak energi spiritual yang tersisa di tubuhnya saat ini, sebagian besar darinya telah diubah menjadi energi celestial. Namun dia harus mengisi tubuhnya hingga penuh dengan energi celestial, jadi dia masih membutuhkan sejumlah besar giok langit untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Ada kerumunan di sisi barat Pilu. Ini adalah tanah kematian di mana Anda tidak bisa melihat orang yang hidup dalam radius 10.000 km. Tempat ini adalah surga bagi serangga. Ada banyak serangga beracun yang hidup di sini yang bahkan beberapa kultivator tidak akan berani mengacaukannya. Di sini orang sering melihat sekawanan besar serangga bergerak. Mereka adalah raja di sini. Ada beberapa jenis binatang lain di dalam kawanan yang juga beracun. Namun mereka tidak bisa menyamai serangga, jadi mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalam kerumunan dan biasanya tidak akan keluar. Semua kultivator di Pilu tahu untuk tidak mengambil langkah ke kawanan. Itu tidak dilarang karena itu berbahaya tetapi karena tanah ini adalah rumah dari sekte serangga setan. Sekte serangga setan terletak di rawa. Sekte serangga setan adalah sekte yang sangat aneh. Alih-alih memiliki aula sekte utama, bangunan dan strukturnya tersebar di rawa-rawa. Ada beberapa tempat yang merupakan tanah padat. Di tempat-tempat inilah para murid dari sekte serangga setan hidup. Mereka tinggal di daerah-daerah yang tersebar yang di seluruh rawa. Para murid dari sekte serangga setan tidak memiliki banyak rasa persahabatan satu sama lain. Metode kultivasi mereka terkait dengan serangga, sehingga sejumlah besar serangga beracun di rawa membuatnya lebih nyaman bagi mereka. Pada hari ini dua sosok muncul di langit di atas tepi rawa. Salah satu dari keduanya sudah tua dan yang lainnya masih muda. Pria tua itu mengenakan jubah hitam, rambutnya abu-abu dan dia sangat kurus. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, matanya dingin dan dia memancarkan aura yang menyebabkan semua serangga lari ketakutan. Orang di sampingnya adalah seorang pemuda. Dia mengenakan pakaian putih dan rambutnya dengan santai mengalir di belakangnya. Meskipun dia tidak tampan, dia memiliki aura abnormal untuknya. Matanya sangat jernih, satu pandangan dari mereka bisa mengguncang hati seseorang. Keduanya adalah Dutian dan Wang Lin. Jelas bahwa Dutian sangat akrab dengan tempat ini, karena dia memimpin Wang Lin langsung ke sini. Dia melihat rawa di bawahnya dan menghela nafas. Cheng Niu, meskipun mereka semua bersembunyi seperti tikus, jangan memandang rendah anggota sekte serangga setan. Biarkan saya memberitahu Anda bahwa orang-orang ini pasti kaya raya di kehidupan mereka sebelumnya. Ketika guru saya membawa saya ke sini, jumlah giok langit yang kami curi lebih dari 3 kali lipat dari sekte lain. Dengan itu dia mengulurkan tangan ke kehampaan dan bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya. Setelah meraih bendera 1 miliar jiwa, aura Dutian berubah sepenuhnya. Dia menatap rawa di bawahnya dan melambaikan bendera. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya segera terbang keluar dan menutupi daerah itu. Langit berubah warna dan waktu sepertinya telah berhenti. Seluruh area dikelilingi oleh pecahan jiwa yang terus-menerus mengeluarkan ratapan hantu. Gelombang suara meraung ini menyebar ke seluruh rawa. Mereka tidak lebih lemah dari serangan dari harta sihir. Lebih dari 10 fragmen jiwa keemasan ungu keluar dengan kegembiraan di mata mereka dan bergegas maju tanpa perintah apapun. Semua serangga beracun berlari seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami mereka. Mata Dutian menyala dan dia berteriak, "Tikus dari sekte serangga setan, kakekmu Dutian telah datang. Aturannya sama seperti biasanya, cepat serahkan giok langit." Setelah Wang Lin mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Mungkinkah ada aturan yang ditetapkan untuk mencuri giok langit? Wang Lin tidak tahu bahwa sekte pemurnian jiwa digunakan untuk menjadi bos si ini. Kembali ketika guru Dutian membawanya ke sini,
gurunya mengatakan hal yang sama dan dikabarkan bahwa guru dari gurunya juga mengatakan sesuatu yang serupa. Singkatnya memang ada aturan untuk ini. Beberapa raungan marah datang dari gerombolan sebelum dua orang terbang keluar. Fragmen jiwa mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka semua terbentur oleh aura mereka. Namun keduanya tahu apa yang harus dilakukan. Mereka hanya mendorong pecahan jiwa kembali tanpa melukai mereka. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah ungu dan memiliki dua kalajengking merah darah di sekitarnya. Dia dengan cepat berteriak, "Hantu tua Dutian, tidak ada lagi giok langit." Orang itu adalah seorang wanita tua yang mengenakan gaun istana. Meskipun wajahnya dipenuhi keriput, matanya cerah. Dia terbatuk untuk memotong pria tua berjubah ungu itu, lalu dia menatap Dutian dan berkata, "Hantu tua Dutian, kami tidak bisa memberimu giok langit. Ketika klan abadi menyerang, aku terluka serius dan membutuhkan banyak giok langit untuk bisa pulih. Mempertimbangkan masa depan, kami tidak bisa memberi Anda apapun." Mata Dutian menjadi serius dan kemudian tatapannya tertuju pada wanita tua itu. Dia menunjuk dahinya dan aura kematian yang telah dia tekan dilepaskan. Dia berkata, dengan suara serak, "Yan Hong, saya memiliki kurang dari 2 tahun lagi untuk hidup." Wanita tua itu bergetar dan ekspresinya sedikit berubah. Ekspresi pria tua berjubah ungu itu menjadi jelek dan dia bergumam, "Kalian orang-orang dari sekte pemurnian jiwa semuanya gila. Ketika masa hidup Anda hampir habis, Anda mengambil bendera jiwa 1 miliar jiwa dan mencuri giok langit dari orang-orang." Dutian tertawa dan berkata, "Itu benar. Saya hanya punya waktu kurang dari 2 tahun untuk hidup, jadi saya tentu saja tidak takut mati. Beri aku giok langit dan aku akan pergi. Jika Anda tidak memberi saya apapun, saya tidak akan berkelahi dengan Anda, tetapi saya akan menghapus semua serangga beracun di rawa ini." Pria tua berjubah ungu tertawa marah dan hendak berbicara ketika wanita tua itu batuk dan berkata, "Hantu tua, mengapa bisa seperti ini? Tidak hanya kita berdua akan menghapus sekte pemurnian jiwa Anda, junior ini di samping Anda akan mati pasti." Wang Lin tersenyum tipis saat tangan kanannya menunjuk ke udara dan pedang surgawi terbang dengan ayunan. Wang Lin menggunakan seuntai energi celestial dalam ayunan itu. Meskipun dia belum mencapai tahap transformasi jiwa, dia masih bisa menggunakan sedikit energi celestial. Pedang surgawi secara alami membutuhkan energi celestial untuk digunakan. Begitu energi celestial digunakan, ia melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan dan memancarkan tekanan surgawi. Energi pedang turun seperti kilat. Ekspresi wanita tua itu sangat berubah saat dia meraih tasnya dan mengeluarkan cangkang kura-kura untuk memblokir energi pedang. Suara keras terdengar ketika cangkang kura-kura berubah menjadi debu ketika menghentikan energi pedang. Ekspresi wanita tua itu sangat jelek. Bahkan ekspresi pria tua berjubah ungu itu jelek ketika dia menatap Wang Lin. Wang Lin perlahan bertanya, "Apakah kalian berdua masih berpikir aku akan mati pasti hari ini?" Wanita tua itu berkata dengan nada serius, "Siapa kamu?" Energi pedang itu barusan mengandung energi celestial, tetapi dia tidak terkejut tentang hal itu. Dia sudah memperhatikan bahwa Wang Lin berada di langkah antara tahap formasi jiwa dan transformasi jiwa. Dia tidak menganggap kultivator semacam ini sebagai ancaman, tetapi dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan memiliki harta celestial. Tidak peduli kualitasnya apa, selama harta itu menggunakan energi spiritual, itu disebut harta roh. Pada saat yang sama harta yang menggunakan energi celestial disebut harta celestial. Yang disebut harta celestial adalah harta yang dapat menahan kekuatan energi celestial, dan dengan sempurna menunjukkan kekuatannya. Harta jenis ini sangat langka. Satu-satunya hal yang diinginkan sebagian besar kultivator transformasi jiwa selain dari mencapai tahap ascendant, adalah menemukan harta celestial untuk diri mereka sendiri. Di antara para kultivator transformasi jiwa, memiliki harta celestial dan yang tidak memilikinya adalah perbedaan besar. Dengan harta celestial seseorang dapat menggunakan energi celestial semaksimal mungkin, tetapi jika seseorang tidak memilikinya, mereka harus menggunakannya dengan teknik mereka, yang selalu lebih lemah daripada harta. Selain itu ada beberapa harta yang terletak di antara roh dan harta celestial. Mereka dapat diaktifkan dengan kedua jenis energi, dan meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan energi celestial, mereka jauh lebih kuat daripada harta yang menggunakan energi spiritual. Jenis-jenis harta ini disebut harta sami celestial. Bendera jiwa 1 miliar jiwa dan bendera pembatasan dianggap sebagai harta semi celestial. Wang Lin tersenyum pada pertanyaan wanita tua itu dan berkata, "Saya Cheng Niu." Ekspresi wanita tua itu berubah. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Untuk membunuh Li Wanfeng dari Suyu dan leluhur klan setan raksasa hanya pada tahap formasi jiwa. Hari ini wanita tua ini memang tidak bisa membunuhmu." Wanita tua itu menghela nafas. Meskipun dia berada di tahap akhir transformasi jiwa dan dapat dengan mudah membunuh Wang Lin, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya dengan Dutian yang hadir. Setelah melihat pria tua di sebelahnya, dia menghela nafas lagi di dalam hatinya. Pria tua berjubah ungu di samping wanita itu memiliki ekspresi suram di wajahnya. Dia berada di tahap awal transformasi jiwa. Dia tahu bahwa dia bisa membunuh Li Wanfeng tanpa pertanyaan, tetapi melawan leluhur klan setan raksasa akan sangat sulit untuk menang.
Namun pemuda ini sebelum dia berhasil membunuh keduanya. Meskipun Wang Lin belum menjadi kultivator transformasi jiwa, dia sudah melihat Wang Lin sebagai seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama. Du Tian tertawa. Dia sangat puas dengan tindakan Wang Lin. Orang-orang dari sekte pemurnian jiwa harus seperti ini. Du Tian berkata, jangan buang waktu lagi. Menurut aturan, beri aku setengah dari giok langitmu. Wanita tua itu merenung sedikit. Dia kemudian menatap Du Tian sebentar sebelum matanya menyala dan dia berkata, aku bisa memberimu setengah dari giok langit, tetapi dengan pertempuran dengan klan abadi di tangan, jika sekte serangga iblisku dalam bahaya, kau harus segera membantu kami. Du Tian menatap wanita tua itu dan berkata, itu akan tergantung pada berapa banyak giok langit yang kamu berikan padaku. Wanita tua itu tersenyum pahit. Dia mengambil tas berisi dan melemparkannya ke Du Tian tanpa melihatnya. Dia berkata, ini akan memuaskanmu. Du Tian menangkap tas itu. Setelah dia memindai dengan indera ilahi, ekspresinya menjadi aneh. Dia memandang wanita tua itu dan berkata, kalian orang-orang dari sekte serangga setan benar-benar kaya raya di masa lalu. Guruku mengambil begitu banyak giok langit dari kalian, tetapi kalian masih memiliki sebanyak ini. Apakah kalian menemukan cara untuk mengumpulkan mereka? Wanita tua itu dengan tenang berkata, kamu tidak perlu tahu tentang ini. Ingat perjanjian kita. Dengan itu dia terbang ke kejauhan. Penatua berjubah ungu menatap Wang Lin sekali lagi sebelum menggenggam tangannya padanya dan pergi. Sama seperti ini, Du Tian membawa Wang Lin melintasi pilu dan mencuri sejumlah besar giok langit. Sepanjang jalan, Wang Lin benar-benar harus melihat betapa tiran Du Tian sebenarnya. Du Tian akan mengambil bendera 1 miliar jiwa dan meminta giok langit. Jika mereka tidak memberinya, dia akan melepaskan pecahan jiwa dan menggunakan sedikit waktu yang tersisa untuk mengacaukan sekte tersebut. Kemasyhuran The Sekte Pemurnian Jiwa terkenal. Dua sekte pilu lainnya benar-benar marah, tetapi karena sekte pemurnian jiwa selalu melakukan ini, mereka menyerahkan giok langit pada akhirnya. Du Tian membuka tasnya dan tersenyum pada Wang Lin. Lihat semua ini? Ini adalah bagaimana sekte pemurnian jiwa saya telah bertindak selama puluhan ribu tahun. Ketika Anda memiliki bendera jiwa 1 miliar jiwa, Anda harus melakukan hal yang sama atau Anda akan merusak nama sekte pemurnian jiwa saya. Meskipun tubuhnya dipenuhi aura kematian, Wang Lin bisa merasakan kelegaan di hati Du Tian. Dahulu, leluhur sekte pemurnian jiwa saya ingin mencapai tahap ascendant. Jumlah giok langit yang dia butuhkan jauh lebih banyak dari yang kamu butuhkan. Akhirnya setelah menyapu seluruh planet, ia pergi ke negara Suzaku. Dengan bendera jiwa 1 miliar jiwa, bahkan para kultivator ascendant tidak akan dengan ceroboh bertindak melawannya. Sebagai hasilnya dia bisa mengambil giok langit dengan paksa, kata Du Tian. Wang Lin tersenyum pahit. Dia bisa merasakan sakit kepala yang dialami para kultivator ascendant Suzaku saat itu. Memberi giok langit membuatnya merasa seolah mereka memberi seseorang uang gratis. Lagi pula setiap generasi yang memegang bendera 1 miliar jiwa adalah tiran. Wang Lin diam-diam berpikir, saya pikir saya melihat bagaimana sekte pemurnian jiwa ini berubah dari negara budidaya peringkat 5 menjadi hanya sekte sekarang. Namun leluhur itu gagal dan akhirnya mati. Sebenarnya saya tidak setuju dengan tindakannya, kecuali jika benar-benar diperlukan. Lebih baik tidak main-main dengan kultivator ascendant. Dia akan lebih baik melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Dengan bendera ini kita bisa pergi melalui negara budidaya peringkat 5 dan mencuri dari sekte apapun yang kita lihat. Bahkan jika kita bertemu dengan para kultivator kuat dari klan abadi, itu bukan masalah. Wang Lin tersenyum pahit sekali lagi. Tindakan tirani Du Tian tidak terbatas pada pilu. Bahkan Du Tian cukup dicadangkan di pilu. Bagaimanapun mereka semua adalah tetangga, jadi dia tidak bisa mendorong mereka terlalu jauh. Namun begitu mereka meninggalkan pilu, Wang Lin akhirnya bisa melihat betapa tirani Du Tian. Dalam waktu 3 bulan, Du Tian membawa Wang Lin melintasi 4 negara budidaya peringkat 5. Ketika mereka pergi, itu seperti kawanan belalang yang telah lewat. Bahkan beberapa keluarga kultivasi terpengaruh dan harus menyerahkan beberapa giok langit yang mereka miliki. Adapun sekte, Du Tian bahkan tidak mengatakan apa-apa sebelum mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Fragmen jiwa akan menutupi sekte dan kemudian lebih dari 10 fragmen jiwa transformasi jiwa akan keluar. Ini bukan serangan sekte manapun di negara budidaya peringkat 5 yang bisa melawan. Du Tian mengumpulkan sejumlah besar giok langit dan menempatkannya di dalam tas. Di negara budidaya peringkat 5 kelima, Du Tian akhirnya membangkitkan reaksi dari para kultivator lokal. 4 kultivator transformasi jiwa bersatu untuk menyerang Du Tian. Kali ini Wang Lin akhirnya menyadari betapa kuatnya bendera jiwa 1 miliar jiwa itu. Wang Lin bahkan tidak punya waktu untuk bertindak sebelum mereka berempat dipukul mundur. Ini hanya karena Du Tian tidak ingin membunuh siapapun. Jika tidak, salah satu dari mereka pasti akan menjadi jiwa utama lain untuk bendera jiwa. Dengan tirannya Du Tian bertindak dalam 2 tahun terakhir hidupnya. Wang Lin harus memakai topi jeraminya dan menggunakannya untuk menutupi penampilannya. Ini untuk mencegah semua sekte yang mereka curi dari mencarinya di masa depan. 4 peringkat negara budidaya 5, 13 sekte dan lebih dari 100 keluarga kultivasi.
Menghitung yang ada di Pilu, totalnya 16 sekte. Dalam 3 bulan ini, Dutian mencuri sejumlah besar giok langit dari mereka. Pada hari ini Dutian berhenti. Dutian berkata kepada Wang Lin dengan nada serius, "Ini banyak giok langit pasti cukup untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Mungkin bahkan akan ada beberapa yang tersisa. Di masa depan, jika Anda ingin meningkatkan level kultivasi Anda harus mendapatkan giok langit Anda sendiri. Ingat, di dunia kultivasi, terutama bagi para kultivator transformasi jiwa, satu-satunya cara untuk mendapatkan giok langit adalah dengan mencuri. Tidak peduli berapa banyak murid yang Anda kirim ke alam surgawi, Anda tidak akan mendapatkan cukup giok langit." Wang Lin mengangguk. Dia tidak memiliki masalah dengan mencuri, tetapi dia tidak setuju dengan metode Dutian. Dia percaya bahwa dia harus mengambil semuanya atau tidak mencuri sama sekali. Mungkin prosesnya akan jauh lebih sulit, tetapi jumlah giok langit yang mereka miliki akan lebih dari 2 kali lipat dari yang mereka miliki saat ini. Setelah mendapatkan cukup giok langit, Dutian memegang Wang Lin dan bergegas kembali ke sekte pemurnian jiwa. Dia akan melindungi Wang Lin sehingga dia bisa menembus ke tahap transformasi jiwa dengan aman. Dutian menghela nafas dan berkata, "Planet Suzaku terlalu kecil. Ketika saya masih muda, saya meninggalkan planet ini sekali dan pergi ke Tianyun. Planet itu 10 kali lebih besar dari planet Suzaku. Ada banyak sekte di sana dan secara alami lebih banyak giok langit. Jika bukan karena fakta bahwa saya tidak cukup kuat, akan terasa menyenangkan untuk mencuri dari sekte-sekte di sana. Dikatakan bahwa di antara aliansi budidaya, ada banyak negara budidaya peringkat 6 yang mengatur penggerbekan untuk mencuri dari planet budidaya lainnya. Planet Tianyun." Mata Wang Lin menyala. Dutian berkata, "Tianyunzi di planet Tianyun memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Dikatakan dia bahkan memiliki kursi dalam aliansi budidaya. Itu bukan sesuatu yang Zukwezi kecil dapat bandingkan dengannya." Wang Lin merenung sejenak. Saat dia hendak bertanya lebih banyak, ekspresi Dutian berubah dan dia melihat ke kejauhan. Wang Lin menyebar akal ilahi dan memalingkan kepalanya. Kabut hitam mendekat dari cakrawala dan melahap awan. Kabut hitam itu begitu besar sehingga orang tidak bisa melihat di mana itu berakhir. Aura kekuatan tato yang kuat perlahan menyebar. Klan abadi. Mata Dutian berbinar. Selama waktu mereka bersama, Wang Lin telah berbicara dengan Dutian dan mengetahui bahwa beberapa tahun yang lalu klan abadi mengumpulkan sejumlah besar orang dan langsung memulai serangan mereka di benua Suzaku. Banyak kultivator meninggal dalam pertempuran itu. Beberapa dukun dari klan abadi yang sekuat kultivator Ascendant bertarung dengan Zukwezi dan 2 kultivator Ascendant lainnya. Pertarungan ini berlangsung selama 3 tahun dan kemudian klan abadi mundur. Mereka mengambil alih negara budidaya peringkat 3 dan memulai pertempuran lambat ini dengan negara Suzaku. Dalam pertempuran ini 2 orang naik di atas yang lainnya, Liu Mei dan Qian Feng. Liu Mei dengan kecantikannya yang tiada tara telah menarik perhatian semua kultivator pria muda. Tingkat kultivasinya juga sangat tinggi, dia berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Ini membuatnya semakin menarik perhatian. Saat dia muncul, dia benar-benar menekan ketenaran Red Butterfly dan menjadi putri surga baru. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan Red Butterfly lagi. Yang membuat semua orang berbicara lebih banyak adalah bahwa dia adalah murid pribadi Suzaku saat ini dan seorang kandidat untuk menjadi Suzaku berikutnya. Saat dia muncul, dia menangkap beberapa dukun berdaun 7. Dia bahkan mampu menangkap dukun 8 daun yang sekuat kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Akibatnya, ketenarannya meroket. Ada satu hal lagi tentang dia yang menarik perhatian semua orang. Rumornya seperti ini. Dia baik dan memiliki hati yang murni namun masih bisa mencapai tingkat kultivasi ini. Dia belum pernah membunuh seseorang dalam hidupnya. Bahkan ketika dia bertarung melawan klan abadi, dia hanya menangkap mereka dan tidak membunuh mereka. Dengan semua kualitas baik ini, dia secara alami menarik perhatian semua orang. Setiap kali dia muncul semua kultivator di sekitarnya dengan patuh mematuhi perintahnya. Bahkan dalam pertempuran bahwa mereka ditakdirkan untuk kalah. Ketika dia muncul, semua kultivator yang hadir akan mendapatkan kembali kekuatan mereka dan kemudian memenangkan pertempuran dengan bantuannya. Wanita ini dianggap sebagai salah satu jenius kembar generasi ini. Jenius lainnya adalah Qian Feng. Dia sangat tampan dan memiliki penampilan yang bermartabat. Level kultivasinya juga pada pertengahan tahap transformasi jiwa. Tidak ada jejak kesombongan pada dirinya dan secara moral dia sangat jujur, adil dan sopan. Qian Feng tiba-tiba muncul di tahun kedua serangan klan abadi.